Hai. Good morning students. How are you today? Teacher Tati hope you in a good condition. Today we meet again with math subject. Our topic today still about algebra. The last day you have learned about this, but today we want to repeat again about algebra. Okay, but before we start our lesson, let's we pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Your love to us until this time still bless us. Now, dear Jesus, we want to start our math subject. Please bless us and guide us so we can understand about our topic today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah anak-anak teacher, untuk hari ini teacher akan ajak kamu untuk mengulangi materi kita yang kemarin melalui video ya. Ya, yang pertama, the first, we want to study about using letters for unknown quantities. Okay, for example, in your textbook, you can see Siti's sister is 10 years old. Siti is 2 years older. This is a keyword. Ya, Siti is 2 years older. Ini menyatakan bahwa si Siti ini 2 tahun lebih tua daripada saudarinya Siti. Di mana tadi saudari Siti memiliki umur yaitu 10 tahun. Ya. Nah, kita perhatikan ya. Kalau dia tahun sekarang saat ini, saudarinya si Siti berumur 10 tahun. Nah, tadi katanya Siti 2 tahun lebih tua. Berarti kalau dia 2 tahun lebih tua daripada si Siti, berarti umurnya Siti adalah 12 tahun. Lalu kalau umurnya saudari si Siti next year, tahun depan ya, tahun depan, berarti umurnya adalah 11 tahun. Nah, kalau umur si saudarinya si Siti adalah 11 tahun, so Siti is 13 years old. Ya, last year Siti's sister is 9 years old. So Siti is 11 years old. And then 2 years ago, Siti's sister is 8 years old, and then Siti is 10 years old. According the table, we can see that Siti is always 2 years older than her sister. Ya, bahwa saja si Siti ini 2 tahun lebih tua daripada saudari perempuannya. Ya. We can use a letter to represent an unknown number. Ya, kita bisa membuatkan sebuah huruf untuk menunjukkan sebuah angka yang tidak diketahui. Ya. Nah, tadi kita gunakan bahwasannya hanya umur si Siti yang diketahui, yaitu hanya umur saudari si Siti yang diketahui. Ya.
yaitu tadinya 10 tahun kan. Nah, umur si Siti tidak diketahui. Yang menyatakan kita bisa mengetahui umurnya si Siti ada keyword tadi bahwasannya 2 tahun lebih tua daripada saudarinya. Jadi kita bisa gunakan angka yang tidak diketahui, ya, angka yang tidak diketahui, kita kan nggak tahu angkanya angka berapa. Nah, yang tidak kita tahu itu kita bisa buatkan sebuah huruf. Bisa itu X, bisa Y, bisa T, atau bisa K, ya. Oke. Nah, inilah yang dikatakan variabel. Jadi sebuah angka yang tidak diketahui dan diwakilkan atau dimisalkan sebagai huruf. Nah, inilah yang dikatakan sebagai variabel. X, Y, T. Ini dia variabel. Oke, anak-anak teacher, selanjutnya ketika saudarinya si Siti, when Siti's sister is 10 years old, Siti is 2 years older. When Siti's sister X years old, ya, so this variable we make X, ya, this is X years old. So Siti's sister is X plus 2 years older. So we can make the mathematical sentence like this. X plus 2 years older, because Siti is 2 years older than Siti's sister. Nah, jadi yang dimisalkan di sini yang memiliki variabel itu adalah si saudarinya si Siti, ya. Nah, bisa kita perhatikan tabelnya nih. Sehingga pada saat tahun depan umurnya saudarinya si Siti, ya, saudarinya si Siti 11, maka umurnya Siti adalah 11 ditambahkan dengan 2, yaitu 13. Nah, lalu kalau umurnya Siti sekarang adalah 10, berarti umur saudarinya si Siti adalah 10 tahun, berarti umurnya Siti adalah 10 ditambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 12 tahun. Nah, tahun lalu umur saudarinya si Siti adalah 9 tahun. Maka umurnya Siti adalah 9 plus 2 equal 11 years old, like this. Okay, and then if 2 years ago Siti's sister is 8 years old. Okay, 2 years ago Siti's sister was 8 years old. So Siti was 8 plus 2 equal 10 years old. Jadi di sini kalau si Sitinya adalah 2 tahun lebih tua. 2 tahun lebih tua, Siti is 2 years older, ya, than Siti's sister. We can also see that Siti's sister is 2 years younger than Siti. Okay, saya understand. So we can make the conclusion when Siti is Y, when Siti is Y years old. So Siti's sister is Y subtract 2 years older. Nah, maksudnya di sini anak-anak teacher, kalau si Sitinya adalah Y tahun. Nah, tadinya kan si Siti ini lebih tua kan? Nah, kalau semisalkannya kita andaikan ya, si Sitinya yang memiliki variabelnya.
Siti adalah Y tahun. Nah, dengan pernyataannya bahwasannya saudari si Siti 2 tahun lebih muda daripada si Siti, berarti saudarinya si Siti umurnya adalah Y dikurangi 2 tahun. Ya, karena 2 tahun lebih muda daripada si Siti. Bisa ya sampai di sini? Nah, in the bracket X plus 2 and in the bracket Y subtract 2 are example of algebraic expressions. Okay. Jadi di sini dikatakan bahwa X tambah 2 dan Y dikurangi 2 ini adalah contoh daripada aljabar. Ya, ini adalah contoh daripada aljabar. Jadi X plus 2 artinya adalah, ayo, add 2 to X, ya. Jadi X tambah 2 artinya adalah ditambahkan 2 ke X. Bisa ya? Nah, kalau Y dikurangi 2 artinya apa? Ya, betul sekali. Ada yang jawab. Dikurangi 2 teacher dari Y. Ya, dikurangi 2 dari Y. Nah, Y subtract 2 means subtract 2 from Y. So you can see your textbook. Okay, this is. Nah, at the first, number of balls is X. X, yeah, this is the variable. And then add 1 ball. So we add 1 ball. Add 1 ball. Yeah, so we can make add 1 to X. So the algebraic expression is X plus 1. And this is remove 1 ball. Remove, ya, kita pindahkan 1 bola. Nah, berarti kurangkan 1 dari X, karena jumlah bolanya pada pertama sekali tadi adalah X, ya. Nah, dikurangkan 1 dari X, atau ya, bentuk aljabarnya adalah X dikurangi 1. How about add 2 balls? Add 2 balls. Berarti X plus 2. Or we add 2 to X. Bisa ya? And then add 5 balls. Add 5 balls. It's mean X plus 5. Next, remove 3 balls. Remove 3 balls equal X subtract 3. Betul ya. Ada anak-anak teacher yang sudah bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya remove 8 balls. Berarti X subtract 8. Bisa ya sampai sejauh ini anak-anak teacher? Okay, next. Look at your textbook number 3. Ya. Number 3. Wei Ming is 12 years old and his mother is Y years older than him. Look at, this is the keyword. Yeah, this is the keyword, that his mother is Y years older. Years older. Okay, so how old is his mother? Berapa umur ibunya? Maka operasi apa yang harus kita gunakan ya? Kalau tadi kita menemukan the keyword is older than him. Older. Ya? Betul sekali. Kita tambahkan karena yang dicari adalah umur mamanya. Ya, umur
mamanya kan? Nah, jadi si Wei Ming katanya 12 tahun. Kemudian mamanya Ye tahun lebih tua daripadanya. Berarti mamanya umurnya berapa? Berarti 12 ditambahkan Y. Nah, hasilnya adalah 12 tambah Y. Jadi jangan kamu cari angkanya di sini, ya. Nah, jadi umur ibunya berapa? Umur ibunya adalah 12 ditambah Y tahun. Oke. Nah, selanjutnya ini dalam bentuk perkalian. Ya, ini dalam bentuk perkalian, aljabar dalam bentuk perkalian. Ya. There is P milliliter of juice in each glass. How much juice is there in 4 glasses? So this is P milliliter. This is P milliliter. P milliliter. And this is P milliliter. To find the amount of juice, we multiply the number of glasses by the amount of juice in each glass. So we can find how much altogether by addition. Yeah, because the fill each glass same with the same variable P. So this is addition, repeated addition. Jadi pengulangan penjumlahan. P milliliter plus P milliliter plus P milliliter plus P milliliter equal 4 P milliliter. Bisa ya anak-anak teacher di sini? Nah, teacher, tapi itu penjelasannya berbeda, teacher. Nah, kemarin teacher sudah menjelaskan. Bisa dia dengan cara yang lain, ya. Ingat, dalam maths cara itu banyak, dalam matematika caranya banyak, ya. Nah, perhatikan ke depan lagi, ya. 2 times P. Ini 2 gelas yang dicari, ya. 2 gelas karena ini P plus P. So this is 2 times P equal 2P. So there are 2P milliliter of juice in 2 glasses. So in 2 glasses 2P, ya. So in 3 glasses P plus P plus P equal 3 times P, ya. 3 times P. Oke, equal 3P. Nah, ini kalau perkalian baru kita bisa buat begini. Kalau dia penjumlahan, kita nggak bisa, dia harus sama, ya. Nah, 3 times P. This is in 3 glasses. So, how about 4 glasses? 4 glasses, 4 times P equal 4P. Ya, 2P, 3P, and 4P are also example of algebraic expression. Nah, sampai di sini anak-anak teacher bisa kan? Selanjutnya yang nomor 6. Number 6. In a basket, there are key apples and twice as many oranges as apples. There are key apples dan jeruk, banyaknya jeruk 2 kali daripada banyaknya apel. Ya, berapa banyak jeruk yang ada dalam keranjang? So this is key times 2 equal key 2 or 2 key. This is, ya, ini perkalian.
Nah, perkalian baru bisa seperti ini. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan tidak bisa kamu buatkan. Misalkannya 2 dikurang X, nah jangan dibuatkan dia 2X. 2X itu perkalian antara 2 dengan X, bukan pengurangan, bukan penjumlahan, ya. Jadi di sini banyaknya jeruk adalah 2K. Nah, selanjutnya yang nomor 7 ya. Tuliskan bentuk aljabar daripada multiply A by 7. Multiply A by 7 equal 7A. Multiply 3 by B equal 3B. Bisa ya? Ini bentuk perkalian kan? Nah, selanjutnya 9 group of C. 9 group of C. Jadi ada katanya 9 grup yang isinya C. Berarti C plus C plus C repeated addition. Is it right? Plus C plus C plus C sampai 9 kali C-nya. Maka bentuk aljabarnya adalah 9C. Nah, ini bentuk aljabarnya ya. 9C ini repeated addition with the same variable. The same variable C. So the algebraic expression is 9C. Next, part D. 5 times of D. Algebraic expressionnya 5D. Bisa ya? Next, part E. There are X peanuts in a packet. Okay, there are X peanuts in a packet. How many peanuts are there in 10 packet? Jadi katanya di situ bahwa satu kantong isinya adalah X peanut. Nah, jadi nggak dikasih tahu angkanya berapa. Karena nggak dikasih tahu angkanya, makanya diganti dengan sebuah huruf, ya. Nah, huruf ini yang dikatakan dengan variabel, ya. Nah, jadi peanutnya ada sejumlah X, ya. How many peanuts are there in 10 packets? Nah, kalau dia 10 kantong, berapa peanutsnya? Berarti kalau dia 10 kantong berarti X plus X plus X sampai 10 kali kan? Nah, repeated addition-nya sampai 10 kali. Jadi algebraiknya adalah 10x. Bisa ya anak-anak teacher? Nah, selanjutnya pada pembagian. Tadi penjumlahan, pengurangan sudah, ya. Nah, pengurangan, penjumlahan sudah, perkalian juga sudah. Selanjutnya pembagian. A ribbon is a centimeter long. So this is a ribbon with a centimeter long, ya. This is a centimeter. It is cut into 3 equal parts. So the ribbon will cut into 3 equal parts. Jadi bagian satu pita ini akan dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. What is the length of each part? What is the length? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nah, otomatis ini sama karena pemotongannya tadi sama besar. Jadi jumlahnya sama, iya kan? Berarti to find the length of each part, we divide the length of the ribbon by the number of part. This is the number of part. Banyaknya bagiannya, banyaknya potongannya. So this is 1, 2, 3. So r centimeter divide 3 equal 1/3 r, ya, atau r third. Bisa sepertiga R atau R per 3.
So the length of each part is r third centimeter. Nah, this is r third is also an example of an algebraic expression. Ya, nah bentuk pembagian ini R/3 ini juga merupakan daripada bentuk aljabar. Tapi aljabarnya dalam bentuk pembagian. Ya, anak-anak teacher. Nah, kita coba yang nomor 9-nya ya. Tom has the stamp. He puts an equal number of stamps in 5 albums. Okay, the question, how many stamps are there in each album? There is the keyword each. So, we can make the operate mathematic is divide. Ya, jadi kita bisa T stamp divide by 5. So equal 150 or 1/5 T or T5. Yeah, so there are T5 stamps in each album. Next, the last. This is the last example. There are 2 W cupcakes in a box. 7 children share the cupcakes equally. 7 children share the cupcake equally. So this is the keyword share, yeah. And then in the question sentence, how many cupcakes will each child receive? Ya, jadi we find the keywords again, each. So the operation in maths we use divide. Yeah, good. So 2W divide by 7. Betul ya. Nah, hasilnya adalah 2W 7th ya, atau 2/7W. Bisa 2/7 W. Bisa ya. Nah, jadi setiap anak mendapatkan 2W/7 cupcake. Nah, oke. Jangan kamu bingung cari angkanya. Tidak, ini dalam bentuk aljabar ya. Nah, anak-anak teacher berharap kamu bisa lebih memahami setelah penjelasan teacher yang kedua ini. Nah, evaluasi kita kembali dari textbook kamu ya. Our evaluation from textbook page 6 part E. Only one. Okay? Oke, teacher Teti berharap kamu bisa memahaminya, dan kalau kamu masih belum paham juga, kamu bisa mengulangi videonya ya nak ya. Oke. Baiklah, untuk anak-anak teacher yang belum memberikan tugas yang kemarin, segera dikirim ya, karena videonya sudah teacher buatkan untuk membantu kamu lebih memahami. Oke? Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. We have finished our lesson in maths today, and now we want to continue our activity. Please bless us, bless our teacher, bless our parents. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, see you next time and God bless you.